Beliau ini 3 kali mengajak saya menikah. Yang pertama itu beliau bilang, yang pertama kali beliau menyampaikan keinginan untuk menikahi saya. Saya bilang, saya mau menikah kalau ada restu, ada atas sepengetahuan istri. Seakan-akan saya yang mengganggu suaminya, begitu. Seakan-akan saya yang menggoda suaminya, seakan-akan saya yang mengejar suaminya, seperti itu. Jadi dari situ saya menyimpulkan bahwa beliau belum tahu cerita yang sebenarnya. Dalam hal ini, pasal yang kita laporkan ke beliau ini 378 KUHP, yaitu penipuan, janji palsu, ingkar janji, ke situ arahnya. Nah, ancaman hukumnya 4 tahun. Pemirsa, di tengah heboh pemberitaan seputar hubungan asmara Lisa Mariana dengan Ridwan Kamil, tiba-tiba publik kembali dikejutkan oleh pengakuan seorang wanita bernama Andi Indah yang kisahnya hampir senada dengan kisah Lisa dan Ridwan Kamil. Andi Indah yang kini masih menempuh studi S3 di sebuah perguruan tinggi mengaku dipermainkan oleh orang nomor 2 di pemerintahan Kabupaten Bondowoso. Indah mengaku menjalin hubungan spesial dengan sang wakil bupati dan dijanjikan akan dinikahi. Tapi alih-alih dinikahi, Indah justru mendapatkan perlakuan yang tidak patut dan membuatnya menanggung malu. Secara eksklusif kepada tim cumi-cumi.com, Indah pun membeberkan awal mula pertemuan dan perkenalannya dengan petinggi Bondowoso, As'ad Yahya Safi'i. Saya berkenalan dengan yang bersangkutan ini sekitar awal tahun 2025. Kebetulan yang bersangkutan ini adalah Wakil Bupati Kabupaten Bondowoso. Saya berkenalan dengan beliau ini melalui Bupati Bondowoso. Jadi kami awalnya diperkenalkan secara profesionalisme. Jadi saya diperkenalkan dengan beliau di salah satu hotel di Jakarta Pusat. Akhirnya ketemu, terjalinlah komunikasi, dan beliau adalah orang yang pertama menghubungi saya. Beliau orang pertama yang meminta kontak saya, menghubungi saya. Jadi komunikasi kami terjalin dalam konteks sharing dan lain-lain. Kala itu, Indah sedang mengerjakan sebuah proyek di Kabupaten Bondowoso. Semula, hubungan mereka berjalan baik, seperti pasangan pada umumnya. Sang pejabat mengaku kagum pada sosok Indah sebagai wanita yang cerdas dan bijaksana, hingga ia menyatakan niat untuk melamar Indah. Lantas mengapa Indah menerima lamaran dari pria yang telah beristri tersebut? Beliau ini menyampaikan kepada saya bahwa istrinya beberapa kali memperkenalkan beliau dengan wanita. Jadi dari situlah ketika beliau mengajukan hitbah atau lamaran kepada saya, itu saya menyambut positif karena saya memikirkan bahwa istrinya sudah tahu dengan niat beliau menikah 2 kali. Dan beliau menyampaikan ini dibarengi dengan beberapa statement. Yang pertama itu beliau ini pernah diisyarahkan karena beliau adalah seorang kiai di Kabupaten Bondowoso. Beliau mengaku pernah diisyarahkan, diisyarah itu diramalkan ya, menurut kita. Beliau ini pernah diramalkan akan menikah 2 kali. Terus yang kedua itu beliau didorong menikah lagi oleh mertua laki-lakinya. Mengingat status As'ad sebagai seorang tokoh agama, Indah pun percaya dan tidak mencurigai ada kebohongan di balik niat dan pernyataannya. Apalagi As'ad sampai 3 kali mengatakan niatnya menikahi Indah. Karena percaya, Indah pun menyampaikan niat sang wakil bupati kepada keluarga besar dan mereka menyambut positif tanpa mencurigai kebohongan di balik nawaitu As'ad. Beliau ini 3 kali mengajak saya menikah. Yang pertama itu beliau bilang, yang pertama kali beliau menyampaikan keinginan untuk menikahi saya. Saya bilang, saya mau menikah kalau ada restu,
ada atas sepengetahuan istri, bukan soal restu yang seperti apa ya, sepengetahuan istri. Setelah yang kedua itu beliau mengajak menikah lagi, itu beliau bilang urusan restu itu yang paling penting restu Allah dulu, yang lain akan ngikut, kan yang begitu. Yang ketiga beliau mengajak lagi menikah siri, tapi saya tidak terlalu merespon karena sejak pertengahan komunikasi saya sudah mulai curiga, karena setiap beliau ini menyinggung soal pernikahan kepada istrinya selalu memberikan respon-respon yang saya anggap bahwa itu bagian dari penolakan. Dan saya menyampaikan dalam komunikasi di chat itu, beliau kan menyampaikan kepada saya. Ketika menyampaikan ke istrinya, misalnya beliau lagi bercanda sama istrinya, tiba-tiba beliau nyeletuk akan menikah lagi, itu istrinya merespon dicubit lah atau apa. Itu kan saya bilang, saya mengartikan bahwa itu adalah bagian dari penolakan atau ketidaksetujuan atas pernikahan kedua. Dari situ saya mulai meragukan bahwa ini tidak yang sebenarnya. Yang beliau katakan kepada saya di awal itu adalah tidak yang sebenarnya. Saya sempat mengkonfrontir keterangan itu. Di akhir masalah ini sudah mencuat ya. Masalah ini sudah mencuat. Akhirnya saya konfrontir keterangan beliau di awal dengan istrinya. Saya bertanya sama istrinya, apakah Mbak tahu kalau saya kebetulan manggil istrinya itu Mbak. Saya bilang, apakah Mbak tahu bahwa Pak Wabub ini pernah diisyarah akan menikah 2 kali? Beliau bilang tidak tahu. Saya bertanya lagi. Jadi saya mengirimkan bukti kepada beliau bahwa kepada Mbak bahwa Pak Wabub ini pernah mengatakan pada saya bahwa yang mendorong beliau menikah 2 kali itu adalah mertuanya. Dan setelah itu saya tanyakan, apakah Mbak pernah memperkenalkan beberapa nama kepada Pak Wabub? Istri beliau ini menampik lagi bahwa tidak pernah. Saya tidak pernah menawarkan nama kepada beliau. Tapi siapa sangka ternyata semua yang diungkapkan oleh sang wakil bupati hanya janji manis belaka. Apa yang terjadi kemudian membuat Indah dan keluarga besarnya malu dan sangat terpukul. Peristiwa memalukan itu terjadi pada tanggal 19 Maret saat Indah sedang menghadiri rapat kerja dengan beberapa petinggi pemerintahan Bondowoso. Sampai di 19 Maret itulah saat saya sedang melakukan rapat dengan beberapa jajaran OPD. Ketika saya melakukan rapat dengan beberapa jajaran OPD di Wisma Wakil Bupati, itu saya dipermalukan. Saya dipermalukan di depan beberapa OPD oleh istri yang bersangkutan. Waktu saya datang, istrinya nyamperin saya, istrinya mendatangi saya. Istrinya sempat bertanya, hari ini jadwal mau kemana? Jadi saya menjawab, tidak ada jadwal kemana-mana Mbak, soalnya kita mau meeting. Kita hanya meeting program, meeting soal infrastruktur dan lain-lain. Jadi setelah itu beliau bilang, kalau mau jalan kemana-mana saya ikut. Kalau mau jalan sama Pak Wabub saya ikut. Awalnya itu waktu pertama kali saya duduk itu Ibu Wabub sempat mengarahkan kamera ke saya. Saya yakin itu saya difoto karena tidak ada indikasi lain mengarahkan kamera ke depan muka seseorang selain. Cuman saya berpikir positif karena Ibu Wabub sering bikin story, saya mungkin berpikir, oh beliau hanya bikin story mungkin ya, sampai mengarahkan kamera ke muka saya. Saat mau selesai, kebetulan dari hasil meeting itu ada sesuatu yang urgent yang harus kami tindaki langsung. Jadi saya bertanya kepada salah satu kepala OPD, ini kita kapan bisa ke lapangannya? Saya nanya, kita kapan bisa ke lapangan? Terus kepala OPD bilang, oh terserah kapan saja mau jalan, ayo. Jadi saya bilang, karena melihat kondisi Pak Wabub yang tidak memungkinkan, jadi saya langsung menawarkan, saya nyaman saja jalan sama Pak Kadis berdua. Istrinya langsung nyeletuk. Saat itu kami sudah mau siap-siap bubar dalam kondisi santai, sudah tidak lagi meeting ya, meeting sudah selesai. Saya sedang packing barang saya untuk pulang. Terus tiba-tiba Ibu Wabub langsung bilang, oh nyamannya jalan sama suami saya ya. Di situ itu seingat saya beliau belum mengetahui secara detail karena di situ beliau masih mengira saya lah yang merayu suaminya. Karena beliau kemana-mana itu mengatakan itulah yang saya maksud sebagai
mempermalukan saya melalui media sosial karena beliau menghubungi seseorang yang saya anggap ibu itu. Beliau menyampaikan bahwa seakan-akan saya yang mengganggu suaminya, begitu. Seakan-akan saya yang menggoda suaminya, seakan-akan saya yang mengejar suaminya, seperti itu. Jadi dari situ saya menyimpulkan bahwa beliau belum tahu cerita yang sebenarnya. Kejadian itu membuat Indah dan keluarganya merasa dipermalukan, hingga Ibunda Indah pun sampai jatuh sakit. Hal itu pula yang membuat Indah tampil dan membongkar cerita yang sebenarnya. Itu yang membuat saya akhirnya mengambil langkah sendiri karena suaminya ini menyudutkan saya, suaminya juga menyudutkan saya, istrinya juga menyudutkan saya. Jadi seakan-akan semua salah itu dilimpahkan kepada saya. Ibu saya sempat drop, dibawa ke rumah sakit, sampai berapa malam di rumah sakit itu dalam keadaan tidak sadar. Itu salah satu alasan kenapa saya akhirnya bereaksi seperti ini. Karena ketika beliau pun mendengar kondisi orang tua saya, keluarga saya yang kocar-kacir dengan adanya. Karena saya di Bondowoso itu sampai hari Senin tanggal berapa itu Senin? 20. Saya di Bondowoso itu sampai tanggal 22 kalau nggak salah. 22 baru saya kembali ke Jakarta. Itu pun keluarga saya sudah karena saya sudah mengabarkan bahwa ada sesuatu yang terjadi antara saya sama dia. Keluarga saya sudah bereaksi keras untuk menghindari konflik yang lebih besar jika keluarga saya menuju Bondowoso. Akhirnya saya memilih saya kembali ke Jakarta. Karena di Bondowoso pun beliau tidak ada itikat baik menemui saya atau mencari cara untuk duduk bersama menyelesaikan masalah ini, tidak ada sama sekali. Merasa dipermainkan hingga akhirnya dipermalukan, Indah pun melayangkan somasi namun tak direspon. Dan oleh karena tidak adanya itikat baik dari sang wakil bupati, Indah akhirnya menempuh jalur hukum dan melaporkan masalah ini ke Mabes Polri. Nah, sudah dilakukan proses yang pertama itu ada surat somasi, itu sudah dilakukan. Kemudian yang kedua, kita juga sudah menyurati secara resmi, kemudian kita ajak juga Pak Kiai dan ibunya berkomunikasi melalui chat WhatsApp saya sendiri. Artinya kita ini kan tidak ada persoalan yang nggak bisa kita selesaikan. Itu prinsipnya, dan itu juga prinsipnya klien kita, Ibu Indah. Tetapi ternyata buntu. Nah, mau tidak mau, tentu kita harus masuk ke ranah hukum. Nah, kita akan melakukan pelaporan pidana. Itu yang kita lakukan, kita tempuh di Mabes Polri. Dalam hal ini, pasal yang kita laporkan ke beliau ini 378 KUHP, yaitu penipuan, janji palsu, ingkar janji, ke situ arahnya. Ya. Nah, ancaman hukumnya 4 tahun. Untuk istri beliau yang sempat menyerang martabat dari klien kita waktu itu di tanggal 18 kalau nggak salah, tanggal 18 atau 19, itu juga masuk dalam ranah pencemaran nama baik. Ada juga bukti-bukti WA atau chatting yang diedarkan ke yang lain. Artinya kan ini tidak hanya pencemaran nama baik secara lisan, tetapi juga tertulis, menyangkut undang-undang ITE yang ancamannya juga lumayan berat. Yang saya tuntut secara hukum itu kan dari awal adalah penipuan. Penipuan beliau kepada saya, faktor beliau berbohong sejak awal kepada saya yang akhirnya membuat saya membuka diri kepada beliau. Kebohongan-kebohongan itu yang akhirnya membuat saya dipermalukan sama istrinya. Saya dipermalukan melalui media sosial, disebarkan istrinya kepada beberapa orang bahwa saya ini begini kepada suaminya. Bahkan saya dipermalukan di depan beberapa OPD. Itu yang saya tuntut. Penipuan dengan istrinya, undang-undang ITE dan perbuatan tidak menyenangkan. Dan secara perdata juga mungkin
kami akan mengajukan itu secara perdata. Indah dengan tegas membantah kalau ia melakukan ini atas motif politik atau demi mendapatkan keuntungan ekonomi. Sementara, hingga berita ini diturunkan, pihak As'ad sang wakil bupati belum bersedia memberikan tanggapan. Permintaan klarifikasi dari pihak cumi-cumi.com yang disampaikan melalui pesan WhatsApp pun tidak direspon. Sempat sampai ke kuping saya soal ini adalah salah satu bentuk black campaign. Kalau saya mau black campaign kepada beliau, itu sama saja saya merusak kerja saya sendiri. Karena partai saya di bawah yang menaungi saya itu adalah salah satu partai yang ada di koalisi yang mendukung beliau menjadi wakil bupati. Dan yang kedua, kalau saya mau menjatuhkan beliau, kenapa saya jadi konsultan politik beliau? Saya sering memberikan nasihat-nasihat politik kepada beliau, kebijakan-kebijakan yang seperti apa yang akan mempengaruhi beliau. Saya sering memberikan nasihat-nasihat baik kepada beliau. Terus yang kedua, untuk apa saya membawa program-program ke Bondowoso? Saya membantu beliau dengan kinerja-kinerja, penataan dan lain-lain. Dan yang terpenting adalah saya tidak mungkin merusak nama Bupati Bondowoso, karena Bupati Bondowoso itu seperti sosok ayah bagi saya. Jadi penggiringan opini publik bahwa saya ini hanya persoalan pribadi saya dengan beliau ini adalah salah satu bentuk black campaign untuk menjatuhkan beliau itu sama sekali salah. Ada juga yang sampai ke kuping saya soal posisi, istilahnya saya mengejar posisi jabatan dan lain-lain. Tidak sama sekali, karena untuk apa saya mengejar posisi-posisi yang sebenarnya sudah saya dapatkan jauh sebelum saya bertemu sama beliau. Motif ekonomi juga sepertinya amat sangat jauh, karena saya tidak pernah meminta beliau membelikan A, B, C, D, dan lain-lain. Hitungan-hitungan uang juga mungkin, uang jajan saya mungkin belum bisa beliau penuhi. Kalau mau melihat statement bank saya juga nggak mungkin, jauh dari itu. Bahkan persoalan hutang piutang pun saya tahu beliau, dan saya ada niat untuk membantu beliau untuk menyelesaikan hutang beliau, dan saya punya bukti juga saya mau membantu dan lain-lain. Jadi sama sekali faktor ekonomi itu terpatahkan, faktor posisi terpatahkan, faktor black campaign juga terpatahkan. Jadi orang ketika menuduh saya mendekati beliau hanya karena ekonomi itu, bahkan saya berinisiatif untuk membantu menyelesaikan hutang beliau. Kalau faktor ekonomi yang menyebabkan saya mendekati beliau, saya tidak mau dong berurusan dengan hutang. Saya hanya tahu meminta saja, saya hanya tahu menikmati uang beliau saja. Dan saya yakin pun beliau pernah ngomong sama saya, isi tabungan saya jauh lebih banyak daripada isi tabungan beliau. Ada yang saya kejar. Yang saya kejar adalah rasa malu keluarga besar saya. Dalam agama saya mungkin ada yang namanya khitbah. Khitbah itu penting, bukan hanya sekedar melamar terus meninggalkan anak orang begitu saja ketika kita dapat masalah dan lain-lain. Tidak sesederhana itu yang namanya khitbah. Dan di adat istiadat saya, orang Bugis, ada rasa malu yang bahkan dibayar dengan darah pun itu belum terbayarkan. Dan itulah yang akhirnya kalau hanya sekedar faktor ekonomi, posisi dan kedudukan, nggak mungkin orang tua saya sampai drop, keluarga saya sampai merasa dipermalukan, dilemparkan kotoran ke muka keluarga saya, itu nggak mungkin. Jadi yang saya kejar adalah nama baik keluarga saya, rasa malu keluarga saya. Saya hanya menyampaikan permintaan maaf kepada Pak Bupati yang sebesar-besarnya. Masyarakat juga mungkin dengan kegaduhan seperti ini, ada sedikit riak-riak di bawah yang membuat Bondowoso bergejolak. Jadi tidak ada maksud apa-apa sama sekali. Saya hanya di sini saya juga korban, walaupun mungkin saya tidak pernah mengakui, saya tidak pernah bilang saya tidak bersalah. Bahkan kepada istri beliau pun saya bilang saya salah. Tapi ketika semua salah dilimpahkan kepada saya, itulah titik di mana saya tidak menerima.
Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.